Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Salam sejahtera saya ucapkan bagi semua jemaat Tuhan yang ada dan dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, kita kembali dalam renungan malam. Namun sebelum kita mendengar, mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami malam ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berfirman bagi kami. Biarlah Tuhan memberikan pesan-pesan makna bagi kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan roh-Mu yang tidak terbatas. Terpuji nama-Mu, ampuni segala kekurangan kami. Sedialah kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Habakuk. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Saya percaya ini ayat yang tidak asing bagi kita. Ayat yang sering kali kita suka dengar. Namun malam hari ini kita akan coba merenungkan kembali kebenaran ayat ini. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan akan ada ancaman. Ya. Ada hal yang membuat Habakuk ini dikatakan menjadi gemetar. Karena ada ancaman sekali lagi yang akan terjadi. Dikatakan ada gerombolan menyerang. Sehingga dengan gerombolan ini maka dikatakan ayat 17 pohon ara tidak berbunga lagi. Pohon anggur tidak berbuah. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Lembu, kambing terhalau dari kurungan. Bahkan lembu sapi tidak ada dalam kandang. Ini menggambarkan satu kesukaran yang begitu luar biasa. Ini menggambarkan satu tantangan permasalahan yang tidak mudah. Karena ada ancaman dan segala sesuatu bisa
lenyap hilang. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi hari-hari ini, firman Tuhan mengatakan hari-hari yang semakin sulit. Firman Tuhan mengatakan hari-hari yang akan semakin penuh dengan kejahatan. Namun, firman Tuhan pun memberikan kekuatan penghiburan kepada kita, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang akan tetap menjaga, menolong, dan memimpin kita senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat-ayat yang telah kita baca, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh Habakuk ketika menghadapi kesukaran, ketika akan menghadapi ancaman, ketika akan menghadapi gerombolan yang akan menyerang, bahkan segala sesuatu yang akan hilang. Mari kita akan belajar dari hal ini pada saat ini. Dan biarlah kita pun mau melakukannya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika ada ancaman, ada masalah, ada tantangan? Yang pertama dikatakan ayat yang ke-16. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yang pertama dikatakan dengan tenang. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu tenang. Ketika ada kabar-kabar tidak baik, ketika mendengar kabar-kabar tidak menyenangkan, maka kita jangan cepat-cepat risau. Jangan cepat-cepat khawatir. Jangan cepat-cepat berputus asa. Tetapi tenang. Yesus ketika satu kali mengadakan mujizat, di saat murid-murid menghadapi angin sakal yang begitu luar biasa, maka Yesus yang pertama menenangkan hati dari murid-muridnya. Tenang, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa kita sadari, ketika kita tidak tenang, maka kita akan semakin penuh dengan kegelisahan. Ketika kita tidak tenang, maka kita akan penuh dengan kekhawatiran. Dan bahkan kekecewaan akan datang. Firman Tuhan pun menjelaskan dalam suratan 1 Petrus pasal yang ke-5. Maka dijelaskan di dalam ayat ini, bahkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita harus tenang? Karena dikatakan ada Allah yang memelihara. Karena itu kita harus tenang. Bahkan dalam 1 Petrus pasal yang ke-4, ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kegelisahan, tantangan, masalah, tenang. Sebab Tuhan memelihara kita. Seperti suratan Petrus tadi berkata. Tenang. Yakobus pun mengatakan, biarlah kita pun menjadi tenang di dalam menghadapi berbagai masalah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar dari Habakuk. Ketika dia akan menghadapi masalah tantangan, dia tenang. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika akan menghadapi masalah tantangan ataupun saat kita menghadapi tantangan? Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Artinya, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan, kita akan tetap menjadi kuat ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan.
ketika kita mau bersorak kepada Tuhan, mengagungkan, memuji Tuhan, maka disitulah ada kekuatan, ada kemenangan. Bapak Ibu Saudara teringat kepada kitab Yosua. Ketika mereka menghadapi begitu kuatnya tantangan yang mereka harus hadapi di tempat tanah perjanjian itu. Maka ketika mereka bersorak-sorak, maka robohlah tembok Yerikho itu. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara sekalipun, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi tantangan, biarlah kita tetap mau menyanyikan pujian, pengagungan, pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab di dalamnya ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dikatakan, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Artinya, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita akan menghadapi segala persoalan, ataupun sekali lagi kita ada dalam persoalan mungkin hal saat ini, maka jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Kita terbatas, kita lemah, kita tidak berdaya karena kekuatan kita terbatas. Tetapi kita bersyukur ada satu kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu teruslah jadikan Dia kekuatan kita. Teruslah jadikan Dia sebagai perisai dalam hidup kita. Maka dikatakan, Ia akan memberikan kepada kita, membuat kakiku seperti kaki rusa. Ketika belajar tentang kaki rusa, maka kaki rusa itu adalah kaki yang begitu kuat untuk dia berlari sekalipun di tempat yang tidak baik, sekalipun di tempat tanah yang tidak baik. Tetapi rusa itu mampu untuk melewati, berjalan, berlari, karena ada kekuatan tumpuan di dalam kakinya. Demikian pun dengan kita. Tumpuan kita adalah Allah. Maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi pada malam hari ini, mari kita belajar 3 hal dari Habakuk ini. Ketika akan menghadapi permasalahan, ataupun kita saat ini dalam permasalahan. Yang pertama, jadilah tenang. Lalu yang kedua, tetaplah bersorak-sorak memuji Tuhan. Dan yang ketiga, jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita. Maka Allah yang kuat, Allah yang perkasa itu akan memberikan kemenangan bagi kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan, bahkan mungkin seperti Habakuk. Tetapi ketika kita melakukan firman ini, saya yakin kemenangan akan menjadi milik bahagian kita. Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan, dan kita akan terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami boleh mendengar kembali firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk umat-umat Tuhan dimanapun saat ini berada. Mungkin sedang menghadapi masalah, mungkin sedang menghadapi persoalan, mungkin sedang menghadapi tantangan, mungkin sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kemenangan atas hidup mereka. Dijamah, ditolong, dibela oleh Tuhan, sehingga mereka tetap dalam anugerah Tuhan. Bila kami terus menghadapinya dengan ketenangan, kami terus memuji Tuhan, dan kami menjadikan Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Berkati juga dimanapun saat ini umat-umat-Mu mendengar siaran ini.
biarlah berkat Tuhan menjadi milik bahagian mereka. Terus kami mendoa bagi bangsa ini. Berkatilah bangsa kami. Berkatilah kota di mana kami diam. Berkat Tuhan pun ada di atasnya. Terpuji namamu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam buat kita semuanya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.